Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian yang luar biasa, pada sesi kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang budaya sekolah. Budaya ini penting. Budaya itu lahir dari sebuah perilaku yang berulang sehingga menjadi sesuatu yang terbiasa kita lakukan. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada hari kemarin, bahwa perilaku itu adalah sesuatu yang kita lakukan yang berulang-ulang untuk membentuk satu keterampilan yang terjadi secara otomatis. Nah, beberapa budaya sekolah yang sebagian sudah dipraktekkan selama ini, tapi mulai tahun pelajaran 2020-2021 akan ada tambahan. Yang pertama, salam pagi. Ini Bapak Ibu Guru akan menyambut kalian di depan pintu gerbang sekolah. Ini kelihatan sederhana. Ini dalam rangka membangun interaksi hubungan relasi yang harmonis antara Bapak Ibu Guru dan kalian. Sekaligus di situ nanti kita akan mensortir siapa-siapa di antara kalian yang sudah secara mental, psikologis siap untuk belajar, yang datang ke sekolah dengan ceria dan semangat, dan siapa-siapa yang memang harus perlu disemangati kembali karena mungkin belum bisa datang di awal waktu. Kemudian kita berharap kalian setelah salam pagi segera berkumpul di lapangan untuk apel pagi. Jadi sekolah kita akan mengawali apel pagi jam 6.45 menit ya. Jam 6.45 menit ya, sehingga ketika jam 7.00 kalian sudah masuk ke kelas masing-masing. Itu kegiatan apel pagi. Apel pagi tekanannya adalah lebih kepada pembinaan ya. Kalian duduk per kelas, nanti kalau sudah kita masuk secara normal tatap muka, mungkin kelas 8-9 sudah paham. Jadi setelah di absen pagi, kemudian Bapak Ibu Guru Piket akan memberikan pengarahan. Ya, pengarahan ini meski hanya singkat dalam rangka membentuk mental atau karakter atau mindset kita. Ingat bahwa manusia itu seperti komputer. Jadi hardware-nya itu fisik kita, software-nya itu pikiran-pikiran kita. Dengan terus dimotivasi, dengan terus disemangati, itu sama saja menginstal pikiran-pikiran baru yang bisa membuat Anda lebih semangat, lebih bergairah belajar. Setelah jam 7.00 kalian akan masuk ke kelas ya. Setelah melakukan aktivitas berbaris di depan kelas bersama Bapak Ibu Guru di jam pertama, Anda bisa masuk secara tertib lalu melakukan kegiatan membaca Al-Quran. Nanti akan ada panduan secara bertahap surat apa yang akan dibaca berulang-ulang ya. Setelah dirasa cukup, nanti ditingkatkan step by step. Harapannya selama 3 tahun kalian di SMP Negeri 2 Kedung Adem, kalian sudah hafal juz 30, sehingga ini menjadi modal yang penting buat kalian. Meski kita bukan sekolah yang berlabel Islam, tapi kita sangat memperhatikan pendidikan atau akhlak mulia melalui membaca Al-Quran setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Anak sekalian, yang tidak kalah pentingnya, yang ini menjadi ikon kita yang mungkin selama ini belum kita lakukan, adalah kita ingin mengembangkan komunikasi di luar kegiatan belajar mengajar menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil. Nah, ini yang baru ya. Jadi anak-anak selama berada di lingkungan sekolah
berinteraksi dengan Bapak Ibu guru, staf dan karyawan, kita minta, kita harapkan, kita haruskan menggunakan bahasa Kromo Inggil. Jangan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan dalam interaksi pembelajaran di dalam kelas. Jadi kita akan melakukan pembelajaran bilingual, tetapi di dalam kelas pakai bahasa Indonesia, di luar kelas menggunakan bahasa Kromo Inggil. Ini dikandung maksud agar bahasa Jawa yang punya identitas ini, punya identitas spesifik. Identitas kita orang Jawa ini biar tidak luntur. Kita orang Jawa masa enggak mempraktikkan bahasa Jawa yang sekarang sudah mulai hilangkan. Dan bahasa Jawa itu punya etika, punya tata krama yang bagus untuk bisa kita pakai. Jadi kalian harus biasa mempraktekkan sekali lagi penggunaan bahasa Jawa Kromo Inggil ketika berada di lingkungan sekolah, dan harapannya di rumah pun Anda juga biasa melakukan hal yang sama kepada orang tua kalian. Anda sekalian yang berbahagia, di samping memakai bahasa Jawa, bahasa daerah kita, bahasa Kromo Inggil, maka yang tidak kalah pentingnya adalah sedekah sampah. Sedekah sampah ini bagi kelas 8-9 sudah terbiasa. Anda harus menjadi orang yang hobi mengambil sampah yang berserakan dan dikumpulkan. Ya. Jadi jangan sampai tidak peduli terhadap lingkungan yang kotor. Ingat, sekolah kita ini sudah sekolah adiwiyata tingkat kabupaten. Nah, mungkin kalau sekolah ini dipandang sudah memiliki persyaratan, kita bisa saja maju pada tingkat provinsi bahkan nasional. Jadi sedekah sampah ya ini kalian di jam-jam tertentu mengambil sampah yang ada di lingkungan sekolah, dikumpulkan dan diabsen, kemudian ditaruh di tempat pembuangan sampah. Kemudian yang tidak kalah penting pembiasaan lagi adalah etika, ya. Etika yang benar ketika jam pertama atau pergantian jam, maka kalian biasakan sudah berada di dalam kelas sebelum Bapak Ibu guru masuk ke dalam kelas. Jangan sampai membiasakan duduk di depan kelas, gurunya masuk baru masuk. Ini tidak barokah. Jadi Anda tunggu. Nah, semua menunggu dalam kelas, kemudian ketua kelasnya memanggil Bapak Ibu guru di jam yang pada saat kegiatan itu berlangsung. Jadi jam pertama siapa, nanti ditunggu beberapa saat, Bapak Ibu guru kok belum datang, barangkali lupa, ketua kelas harus segera merespon, datang ke ruang guru untuk memanggil, Pak, saniki wektalipun pelajaran IPS, wektalipun pelajaran bahasa Inggris dan lain sebagainya. Ya, jadi menggunakan bahasa Kromo Inggil. Jadi yang lain selain ketua kelas menunggu Bapak Ibu guru di dalam kelas, tidak boleh berdiri di depan kelas. Jadi semuanya menunggu dalam kelas. Lalu bagaimana kalau jam istirahat? Jam istirahat, maka kalian tidak boleh terburu-buru keluar kelas sebelum Bapak Ibu guru meninggalkan kelas. Jadi tunggu ketika Bapak Ibu guru keluar kelas, kalian baru boleh keluar kelas. Jangan sampai Bapak Ibu gurunya belum keluar kelas sudah gara-gara ada bel istirahat, anak-anak sudah istilahnya semburat keluar kelas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan diri ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru untuk berhenti sebentar dan menundukkan kepala. Jadi gini, sambil tersenyum, ya, sambil tersenyum. Jadi senyum itu sodako, ya, senyum sodako. Jadi ketemu Bapak Ibu guru, berhenti sebentar, kemudian sedikit menundukkan kepala, tidak perlu begini, ya, sedikit begini tersenyum. Nah, sambil mengucapkan salam, Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Pak, begitu. Itu etika yang harus dibudayakan di SMP Negeri 2 Kedungado. Jadi kemudian bagaimana ketika Bapak Ibu guru berjalan? Bapak Ibu berjalan, Anda harus berada di belakang. Kecuali kalau jam pertama tadi, ya, jam pertama
jangan menunggu Bapak Ibu guru di luar kelas, semuanya harus masuk di dalam kelas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah budaya sering keluar kelas itu harus dihilangkan. Nah, kecuali memang untuk kebutuhan yang sangat mendesak, misalnya mau buang air besar yang sudah nggak bisa ditahan. Tapi kalau kencing, usahakan kencing itu dilakukan ketika jam istirahat, jangan ketika KBM. Siapa yang boleh izin? Ya satu persatu, tidak boleh rombongan. Jadi satu persatu. Nah, kalau udah selesai baru boleh izin, tidak boleh rombongan ya. Dan itu pun benar-benar mau kencing. Kalau memang tidak terlalu mendesak untuk kencing, ya tunggu sampai kegiatan belajar mengajar selesai. Terakhir, anak sekalian, ya luar biasa. Di samping kegiatan tadi ada kegiatan SSR atau Silent Sustainable Reading, kegiatan yang dilakukan dalam bentuk membaca buku. Ya, kegiatan ini, kegiatan disebut dengan literasi ini, ada kegiatan dalam rangka menumbuhkan minat baca kalian terhadap buku. Ya, bukan buku pelajaran, buku-buku ya apa saja yang terkait dengan ilmu pengetahuan, buku cerita, buku apa saja. Diharapkan Anda menjadi anak yang gemar membaca. Nanti ada jam ada jam SSR setiap Senin pagi. Anda akan diberi pinjaman buku, Anda kasih resume. Harapannya Anda menjadi orang terbiasa membaca buku. Kemudian juga ada upacara Senin, itu tidak kalah pentingnya, yang protokol upacaranya menggunakan dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris supaya kita familiar. Jadi berpikir global, bertindak lokal. Meski kita juga tidak melupakan identitas bahasa Kromo Inggil, kita juga familiar dengan bahasa Inggris. Kemudian anak sekalian, yang tidak kalah pentingnya lagi, karena kita ini masih musim pandemi COVID-19, kita tidak tahu kapan kita akan masuk. Jadi sampai hari ini belum ada izin kita untuk masuk karena kondisi wabah ini belum ada tanda-tanda berakhir. Maka suatu saat nanti ketika kita sudah masuk dalam new normal, maka protokol kesehatan tidak boleh dilupakan karena ini virus ya. Jadi nanti tetap harus membiasakan diri pergi dari rumah memakai masker. Kemudian maskernya jangan hanya satu, karena masker itu idealnya hanya 4 jam ya. Kemudian juga membiasakan cuci tangan. Nanti di sekolah akan disediakan, karena air kita juga tidak terlalu banyak, harus berhemat dengan air. Ada sabunnya di tempat-tempat tertentu, harus membiasakan rajin mencuci tangan sebelum mengkonsumsi makan tertentu. Kalau belum cuci tangan, jangan biasakan memegang wajah. Kemudian juga jaga jarak dengan temannya, jangan terlalu dekat. Jadi harus ada jarak sosial supaya untuk kita preventif pencegahan. Karena COVID-19 ini yang berbahaya justru mereka yang OTG, orang tanpa gejala. Secara fisik dia sehat tapi membawa virus, sehingga harus hati-hati. Harapannya kita berdoa kita segera COVID-19 segera berlalu dan kita bisa ketemu dalam pembelajaran yang normal kembali tanpa ada was-was kena virus corona. Terima kasih. Mudah-mudahan salam sahabat keluarga di rumah tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.